Oke, ngobras. Ngobrol yuk. Oke, hari ini kita special edition teman-teman di acara ngobras ini ngobrol bareng Bro and Sida Diva. Ya, Bro and Diva di DSDC kali ini kita akan membahas apa itu gaya hidup sehat. Ya, bersama dengan saya Yung Ngata Bro Diva sebagai host Anda hari ini ditemani oleh beberapa Bro and Diva di sini. Mungkin dari yang sebelah kiri saya dengan Bro siapa ini? Saya John Sera. Bro John Sera. Ya. Bro Sera ini sebagai seorang coach ya. Ya, seorang personal trainer. Personal trainer, luar biasa banget. Selanjutnya kita ditemani oleh Diva yang luar biasa, adalah seseorang yang sangat-sangat aktif di dunia yoga ya. Dengan Diva siapa ini? Saya Bunda Ika. Oh ya, Diva Bunda Ika. Dan berikutnya yang tidak kalah kerennya ya, kemarin dia ada di sini sebagai bintang tamu, hari ini juga sebagai bintang tamu kita ya. Kita kenalkan juga seorang sosok yang luar biasa, Bro siapa namanya? Nama saya Tito. Bro Tito. Bro Tito ini sebagai seorang coach juga ya. Iya, part-time coach. Part-time coach ya, yang sekarang sangat-sangat aktif sekali di dunia kesehatan, lifestyle ya. Nah, oke. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama mungkin ya. Menurut Anda sehat itu bagaimana sih? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Badan sehat itu bagaimana sih Pak Tito? Sehat itu menurut saya sih bukan terkait hanya dengan gaya hidup sehat berolahraga, tapi juga termasuk juga di sana makan, kemudian juga di sana termasuk dengan juga habit, lifestyle, kemudian juga pola tidur. Jadi banyak sih Pak. Kalau kita ngomong gaya hidup sehat itu atau sehat itu apa? Sehat itu ya sebenarnya satu rangkaian atau satu gabungan dari banyak hal yang kita jalani sehari-hari seperti itu. Jadi bukan hanya olahraga, bukan hanya makan sehat, bukan hanya pola tidur yang benar, tapi semuanya seperti itu. Jadi itu yang kemudian menjadi sehat buat kita semua. Jadi satu rangkainya Bro Tito ya. Oke, mungkin dari Bro John sendiri ada pandangan terhadap apa itu menurut Bro John itu kata sehat itu? Ya, kalau sehat itu kan sebenarnya general, Pak. Kalau dia sehat aja artinya misalnya dia melakukan aktivitas terus dalam keadaan sehat, ya katakanlah tidak pernah datang ke rumah sakit atau terserang sakit yang parah, itu udah bisa dikatakan sehat. Nah, tapi sekarang kalau sehat dibawa ke gaya hidup sehat atau pola hidup sehat itu berbeda lagi. Nah, terus kalau dari dunia saya itu misalnya dia sehat, kalau sehat saja ya dalam artian seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau dia sehat dan bugar, nah itu yang biasa jarang dimiliki. Oh, oleh sehat semua dan orang. bugar berarti ya, ada Ya. tambahan lagi kata bugar ya. Bugar. Jadi Karena kalau orang sehat belum tentu bugar ya. Betul. orang sehat belum tentu bugar. Iya. Oke, ini Tapi menarik. kalau orang bugar pasti sehat ya. Orang bugar pasti sehat. Nah, itu. Oke. Jadi teman-teman ini fakta yang menarik lagi tentang adanya sehat dan bugar dan gaya hidup sehat. Ternyata itu 3 different topik yang berbeda ya. Nah, saya mau lanjut lagi bertanya ya dengan kaitannya tentang bagaimana pola yang harus diterapkan mungkin kalau dalam konteks olahraganya. Ya, olahraganya dulu nih ya, karena tadi ada makanan, ada olahraga ya kan, ada mungkin pola tidurnya mungkin ya. Kita mungkin bahas dulu dari olahraganya dulu ya. Pola Menurut- pikir juga loh. Pola pikir juga ya. Oke, luar Ya biasa kan? banget ya. Betul banget Nah, itu, mungkin benar. kita bahas dulu Kalau sementara lagi ini ruwet banyak pikiran itu akan mempengaruhi. langsung ya. mental health. Ya. Iya. Nah, kita akan mulai dulu bertanya bagaimana sih idealnya kalau kita melakukan aktivitas olahraga yang seharusnya, mungkin bisa dibantu dari Coach Tito dulu mungkin. Aktivitas olahraga yang seharusnya itu adalah aktivitas olahraga yang kita enjoy. Itu sih Pak yang pertama. Ide aktivitas yang harus kita enjoy. Bagaimana tuh di Yang kita Pak? nikmatin, yang kita bisa jalanin tanpa ada paksaan, dan kita sendiri yang bisa kemudian menyediakan waktu untuk itu. Karena kesenangan orang berbeda-beda. Ada yang suka main bola, ada yang suka yoga kayak Bunda Ika, ada yang suka sepedaan, ada yang suka lari, atau ada yang suka olahraga di gym di kelas bareng-bareng kayak saya yang saya lakukan sekarang. Itu pun juga macam-macam Pak. Ada yang dance, bisanya ada yang mau suka dance, ada yang suka cardio, ada yang suka angkat beban, ada yang suka HIIT. Jadi banyak ya Pak. Kalau dibilang olahraga seperti apa yang cocok sama kita, ya kita harus tahu kita tuh sukanya apa terlebih dahulu. Ada yang suka olahraga tenang-tenang, nggak pakai gangguan apa-apa. Yoga misalkan butuh suasana yang tenang. Kalau saya pribadi sukanya olahraga tuh
harus berisik musiknya, harus yang benar-benar termotivasi oleh musik dan juga rame-rame gitu. Jadi semakin rame semakin seru buat saya gitu. Jadi Coach Tito nih, Bro Tito suka yang berbarengan gitu ya. Yes, group fitness gitu Pak. Group fitness namanya group ya. fitness itu saya suka gitu. Tapi kadang saya juga cobain yoga gitu ya. Kadang juga saya cobain lari seperti itu. Tapi ya balik lagi saya tidak menemukan enjoy-nya di sana. Itu sebabnya saya banyaknya di group fitness. Luar biasa. Kalau banget. di grup ini sangat enjoy. Enjoy banget. Oh. Jadi kalau Bro Tito tadi ngomong di grup fitness, nah kalau Diva Bundaika nih ya, apa yang suka dilakukan oleh Bundaika dalam kaitannya dengan kaitan olahraga tadi? Kalau saya, kenapa saya memilih yoga? Sebenarnya itu bukan pilihan ya, karena udah nggak ada pilihan lain gitu loh ya. Dari awalnya yang nggak bisa apa-apa, tapi masih pengen olahraga gitu, karena dengan keterbatasan kemampuan kita gitu ya. Dulunya saya semua olahraga suka, ya fitness, ya zumba, ya lari juga suka. Tapi dengan beriring waktu itu udah kayaknya saya kayak tadi Pak Tito bilang, udah nggak enjoy. Jadi setiap habis melakukan itu saya banyak keluhan. Terus akhirnya ketemulah yoga. Nah, kenapa saya suka yoga? Karena bisa, kalau kita sudah bisa ya, kita bisa lakukan sendiri di rumah tanpa perlu pergi ke studio. Kalau bagi saya, kapan waktu yang paling enak yoga? Itu pagi-pagi ya. Pagi-pagi bangun tidur, semua masih tidur, saya udah yoga sambil meditasi. Itu di sana saya menemukan enjoy-nya saya. Pertanyaan saya, yoga. Untuk sebagian banyak orang bicara yoga ini olahraga apa itu Bunda? Olahraganya cuma diam, tekuk tangan, tekuk kiri. Apa yang di Kelihatannya gimana, Bunda? seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Dulu saya juga apa sih ini? Padahal sebenarnya teman-teman, kalau misalnya saya pernah ya ajak suami saya, suami saya itu rajin sekali nge-gym. Terus pernah suatu hari saya ajak ya ikut yuk. Dia nggak sanggup loh, sampai ngos-ngosan gitu ya. Gitu ya. Ternyata nggak semudah yang dilihat ya. Iya Pak, jadi kalau kita bisa bilang balik lagi ke kesukaan masing-masing gitu ya. Kalau saya disuruh yoga gitu ya, pose yang gampang kayak downward dog pose gitu ya, yang Bunda mungkin heelsnya bisa nyampe ke tanah, saya tuh masih ngangkat gitu. Jadi jinjit ya? Iya, flexibility orang tuh berbeda-beda gitu. Iya. Jadi kalau saya badannya tight, kaku banget gitu ya. Jadi kalau disuruh pose-pose kayak mermaid pose, dolphin pose, itu udah angkat tangan pasti udah Iya. nggak bisa. Ternyata nggak semudah yang Nggak dipikir. semudah Iya. itu. Jadi jangan underestimate sama gerakannya yang Yoga. lambat, pelan itu, tapi stretchingnya bener-bener luar biasa. Oke. Sakit sih kalau menurut saya. Karena kalau yoga ya, kalau satu asana pose yoga yang benar-benar benar ya, benar-benar baik itu sama dengan satu kali mengelilingi lapangan renang. Wow. Kalorinya terbakar. Ya, Amazing. kalau benar posenya ya. Kalau perfect ya. Iya, Perfect ya. tarikan nafasnya, inhale exhale-nya itu sama satu kali lapangan renang. Gitu. Menarik banget. Kalau sekarang kita lanjut lagi. Kalau sosoknya Bro John, kira-kira kalau seminggu yang di benak Bro John ya, itu berapa yang efektif ya? Kadang-kadang olahraga kelamaan tuh nggak efektif gitu kan ya. Ya. Bagaimana pola olahraga yang efektif sehingga bisa memaksimalkan kita punya kesehatan gitu? Sebenarnya dari WHO sendiri ya, itu paling tidak seminggu itu 150 menit. 150 menit ya. Seminggu ya. Ya, seminggu itu 150 menit. Jadi bisa dibagi dong berapa hari Ya, tinggal dibagi aja ya. 150 menit bukan 150 jam ya? 150 menit ya. 150 menit berapa jam nih? 150 kalau jamnya bagi 60 berarti Ya, sekitar 120 kan 2 jam setengah jamnya, 2,5 jam Oh, maksimum ya. ya dalam satu minggu. Jadi kalau sehari 30 menit aja udah cukup ya. Udah cukup. Ya, sebenarnya kita turun kembali ke hari sehari 30 menit udah cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman sibuk bisa dibagi lagi. Jadi seminggu itu minimal 3 kali olahraganya. Karena ada istilah olahraga itu kita nggak boleh istirahat itu lebih dari 2 kali 24 jam lah. Oh gitu ya. Istirahatnya, ya. Terus kita bisa selang-seling, misalnya kayak Karena kaku mau mulai lagi. kayak kalau teman-teman di strength training, misalnya hari ini leg day kaki, besoknya pasti dia ngambil upper body sehingga tidak memberikan overtraining kepada otot Kaki. grup otot yang sama. Begitu. Jadi intinya 150 menit dalam satu minggu. Cuma sekitar setengah jam aja dalam satu harinya. Satu hari. Seharusnya olahraga ini sangat bisa dilakukan kan. Sangat masuk akal untuk bisa dia lakukan. Iya. Nah, yang kabar baiknya dari teman-teman ini karena kita sesinya sesi yang sangat singkat,
sekedar informasi singkat aja, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tentunya hal yang dilakukan sama teman-teman kita ini saat ini di IA, kita akan memberikan reward tersendiri buat Anda. Nah, ini yang menarik sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini Jadi tuh tambah semangat tambah ya. semangat lagi, dan teman-teman Kejar poin. Iya, teman-teman hari ini teman-teman kita bisa melihat berapa sehat itu perlu dilakukan. Sehat itu perlu dibina, di building gitu ya. Sehat itu nggak datang dengan sendirinya. Ya, jadi teman-teman salah satu aktivitasnya adalah aktivitas olahraga, dan pastikan teman-teman olahragamu saat ini seperti yang teman-teman tahu dihargai oleh AIA. Dan untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa menanyakan langsung di Instagram kami di Brown Diva Agency ya. Dan juga teman-teman kita berharap teman-teman tetap stay healthy, stay safe, and sukses buat kita semua. Ngobras, Ngobrol yuk. Oke.